Ding dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penulisan hamzah. Langsung saja kita mulai. Sebelum membahas kaidah penulisan hamzah, perlu kita ketahui bahwa hamzah berbeda dari huruf hijaiyah lainnya karena memiliki kaidah penulisan tersendiri, yaitu dapat ditulis dalam bentuk alif, waw, ya, ataupun mandiri. Lanjut pada kaidah penulisan. Pertama, hamzah di awal kalimat. Hamzah yang berada di awal kalimat ditulis dalam bentuk alif, tidak dalam bentuk waw, ya, ataupun tersendiri. Ini juga berlaku pada hamzah qotha maupun wasol. Di sini kita fokus pada hamzah qotha. Saya mengambil contoh fi'il an'amta dan isim ikramun. Kedua isim dan fi'il tersebut diawali oleh hamzah yang berada di awal kalimat dan ditulis dalam bentuk alif. Lalu untuk kaidah penulisan kedua, hamzah di tengah kalimat. Hamzah di tengah kalimat ini memiliki 4 penulisan. Pertama, di atas nabroh atau ya. Ditulis jika hamzah berharokat kasroh, contoh afidatun. Lalu hamzah berharokat fathah atau dhammah, sedang huruf sebelumnya kasroh, contoh wi'amun. Lalu hamzah berharokat fathah, namun huruf sebelumnya adalah ya sukun, contoh hayatun. Lalu ditulis di atas wawu. Hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas wawu jika hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya fathah, contoh ra'usun. Lalu hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya sukun, contoh mas'ulun. Lalu hamzah sukun dan huruf sebelumnya dhammah, contoh mu'minun. Dan terakhir hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya dhammah, contoh fu'adun. Ketiga, hamzah di tengah kata ditulis di atas alif jika hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat fathah juga, contoh sa'ala. Lalu hamzah sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah, contoh fa'run. Dan terakhir hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya sukun selain ya, contoh mas'alatun. Untuk kaidah penulisan di tengah kalimat terakhir yaitu tersendiri. Ditulis jika hamzah berharokat fathah terletak setelah alif, contoh yatasaalun. Lalu hamzah berharokat fathah terletak setelah wawu sukun, contoh muru'atun. Dan terakhir setelah hamzah ada alif tanwin karena ada nasab dan tanda tasniyah, lalu sebelumnya bukan ya sukun, contoh imro'an dan juz'ani. Untuk kaidah penulisan ketiga yaitu hamzah di akhir kalimat. Hamzah di akhir kalimat ini juga memiliki 4 penulisan. Pertama, di atas nabroh. Ditulis jika didahului oleh huruf berharokat kasroh, contoh yuhayyi'u. Lalu kedua, ditulis di atas wawu jika hamzah didahului oleh huruf berharokat dhammah, contoh takafu'u. Ketiga, ditulis di atas alif jika hamzah didahului oleh huruf yang berharokat fathah, contoh yabra'u. Dan terakhir, ditulis tersendiri jika hamzah didahului oleh huruf sukun, contoh mar'un. Lalu untuk tambahan, apabila hamzah berharokat tanwin fathah atau disambungkan dengan alif tasniyah, maka ditulis di atas ya. Apabila huruf sebelumnya bisa disambung, contoh kata syai'un menjadi syai'an, yang mana hamzah ditulis di atas ya. Juga menjadi syai'ani, yang mana hamzah juga ditulis di atas ya. Lalu apabila huruf sebelumnya tidak bisa disambung, contoh dau'un menjadi dau'an karena berharokat tanwin fathah, namun tetap tidak disambung dengan huruf apapun. Dan dau'ani dengan alif tasniyahnya tetap tersendiri, tidak ada huruf tambahan. Dan terakhir hamzah berharokat fathatain dan sebelumnya adalah alif, maka tidak memakai alif, contoh ma'an lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.